Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. فقد قال المسلم رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وبشرنا بسكرة آمين. Ini masih satuan pembicaraan fadilat ilmu dan ulama. Ini hikayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat hanya satu kisah. Hikayat hanya satu kisah. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan surat dan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku, ini bukan suratanku, tiada aku berbuat sesuatu yang demikian itu. Nah ini, jadi ada seseorang ini di hari kiamat, yaitu diberikan catatan amal kebaikan dan lalu menerimanya dengan tangan kanan. Nah jadi bila menerimanya tangan kanan, catatan amal itu menandakan catatan amal kebaikan. Bila menerima catatan amal kejahatan dosa, itu menerimanya mulai di hadapan, di belakang malaikat menjulung menembus dada, karena mulai belakang malaikat menjulungnya, mulai belakang malaikat menjulung amal kejahatan, lalu mengambilnya tangan menembus dada. Nah jadinya malaikat ya menjulung catatan amalnya dari mulai belakang. Nah itu menandakan catatan amal kejahatan. Bila yang malaikat menyerahkan catatan amal di muka di hadapan, itu menunjukkan catatan amal kebaikan. Ada aja tandanya, dirinya ada aja. Jadi seorang laki-laki ini di hari kiamat, nah dijolong malaikat catatan amal dan menerima dengan tangan kanan. Maka di dalam catatan amal itu ada pahala haji, ada catatannya, pahala perang sabil, sedekah. Nah karena dikatakan ada pernah dikerjakannya di dunia, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, Allah ini kada pernah mengerjakan ini, marjan haji kada pernah, perang sabil kada pernah umpat, sedekah kada pernah. Nah kenapa jadi ada catatan ini? Bingung juga seorang laki-laki ini. Padahal catatan amal itu ngangkatnya digawainya waktu di dalam dunia. Bingung seorang laki-laki tadi. Maka firman Allah Ta'ala, ini surat dan engkau, ini catatan amal engkau, dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, katanya harta, tulisannya harta, maksudnya harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil, dan aku ketahui akan benar niat engkau itu. Nah, ujar Allah Ta'ala, jika ada bagian waktu di dunia, bila banyak biasian harta, karena hendak pulang haji, ada obat perang sabil, anak bersedekah, jika ada niat itu, bila ada biasian harta biasian duit, ada niat ikan, tapi ikan ada sempat mengerjakan itu. Nah, kalau ujar Allah Ta'ala, ucatat niat ikan itu niat angka itu ucatat. Nah, ini niat angka itu baik. Bila kita kata mengerjakan kan ada sebab, nah itu tetap dicatat apa yang kita nyatakan itu. Ya, padahal sini ya, anak keluar haji, anak keluar sabil, anak bersedekah, bila ada duit. Nah sekalinya orangnya tetap aja duit kan kayak itu aja, dikocok seorang aja, dikocok seorangnya, jadi ungkos mati orangnya. Sudah mati di padang mahsyar,
dijurung malaikat kata amal itu. Nah, pahala haji, pahala ramsahin arasabaka. Itu pokoknya. Pujian Allah, ikan pujiannya kan sahabat manggil di dunia, tapi ikan mengingatkan pada sudah berdoa. Anggap lagi pahala haji kata perang sabir, pahala perang sabir, bersedekah, pahala bersedekah. Nah, jadi penting kita melihat adalah, misalnya kita adalah orang kami berangkat haji, orang umrah, kita melihat mengakibatnya banyak berrezeki, nah kontak dua kita orang haji, orang umrah. Kalau ada orang, karena ada banyak duit, nah itu dicatat oleh malaikat orang itu sama mengerjakan haji dan umrah. Nah di pasangan niat ada tahu pak kita Allah kan mereka menjadi rezeki tiba-tiba tahu kita kalau sampai mungkin saya seorang menjaga dia mencari uang bawa rumah ada banyak jago rumah ya kan jangan sampai yang 500 kurungan kurungan sampai kurungan pak sekali daerah pak orang kita kayak gitu kan gawin lagi wah ada mungkin ya jangan Allah maha kuasa Allah bersifat berat kali betul ya. Nah Allah bersifat berat kuasa Allah Ta'ala mengeluarkan orang yang ada orang yang gawian yang ada apa gawiannya itu ada mungkin tak yang tulang Allah kuasa aja Allah kuasa mendatangkan rezekinya yang tiba-tiba. Nah jadi penting dipasang niatnya, tapi niat itu bujur lah. Nah kalau kamu gak bisa niatnya jangan bujur melihat. Nah apabila banyak rezeki, banyak berduit, aku anak pulang umrah atau aku anak bersedekah ke masjid ke pesantren. Nah bilanya banyak duit, bisa bujur punya bersedekah. Nah pulang umrah, nah aja bujur niatnya tuh. Nah ada nang bagian berista, kalau ada, kayak bagian berista, ayo pulang enggak? Yang bersedekah, niat tersebut bujur niatnya mana? Bila ada pada jadi jalan nanti Anda pulang haji empat perang sabir bersedekah. Kalau ada sampatnya anak, yang ada banyak mati. Nah di akhirat kan dijurung catatan kita bingungnya menerima. Padahal kita zaman dulu ini pujian Allah Taala kan ada niat kan, waktunya ada memang kan ada niat. Maka ini menunjukkan atas bahwasanya niat hendak berbuat kebaikan itu dapat pahala dan jika tidak dikerjakan niat sekalipun maka seyogyanya baik kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagai kebajikan apabila puasa atasnya itu apabila puasa atasnya ucapnya. Nah jadi niat hendak mengerjakan kebaikan itu boleh. Nah sebagai bujur menyanggah mereka kawan mengerjakan. Nah bila ada kawan mengerjakan sebujur kerjakan nah dinyatakannya itu. Nah seandainya nyaman ketika sahabat mengerjakan orang itu ditulis. Nah apa yang dibiarkan itu ditulis. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keridhaan Allah Ta'ala. Nah niat menuntut ilmu pulang kita deh. Nah rajin aja kan masuk kamari niat menuntut ilmu nih. Niat pulang dipasang bujur-bujur. Nah jadi yang pertama niat menuntut ilmu yaitu menuntut ilmu itu akan keridhaan Allah Ta'ala. Keridhaan Allah Ta'ala. Ini niat yang pertama nih. Nah, aku tulang putih ini menuntut mencari keridhaan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ridha, baik apa yang kita kehendaki dikabulkan Allah. Doa-doa kita dikabulkan Allah Ta'ala juga. Contoh adalah mama abah ridha lawan anak. Kayak apa? Bila mama ridha, mama abah ridha lawan anak. Nah, apa yang nikahan lagi anak, lakas apa yang mengabulkan? Kadang-kadang ada nikahan lagi anak, kita bulan itu barakat apa? Karena mama abah ridha lawan anak kayak gaya berbandingnya Allah Ta'ala. Nah, jadi yang pertama kita menuntut ilmu dipasang di hati, yaitu menuntut keridhaan Allah. Dan akan negeri akhirat maksudnya
menuntut keselamatan di akhirat. Pilihan yang kedua nih, yang kedua ilmu ini karena supaya selamat kena di negeri akhirat. Nah, dan menghilangkan jahil daripada dirinya. Yang ketiga, kita salah memilihnya. Ini banyak niat di sini, nah untuk ilmu banyak niatnya. Nah, jadi yang ketiga niatnya yaitu menghilangkan jahil pada dirinya supaya jangan jahil. Nah, diri melawan ilmu apa? Melawan agama, ilmu agama. Dan daripada orang yang jahil dan apa? Dan menghilangkan jahil daripada dirinya dan daripada orang jahil dan menghidupkan agama. Nah, angka berapa? Angka 5 yang ilmu itu menghidupkan agama. Karena bahwasanya kapal agama Islam itu dengan ilmu. Nah, itu tadi ada 5 macam. Jadi kesalahan kita aja milih dia untuk ilmu kan. Yang pertama dia menuntut kehadiran Allah. Yang kedua dia menuntut ilmu supaya selamat kita di negeri akhirat. Yang ketiga dia menuntut ilmu menghilangkan kejahilan pada diri. Menghilangkan kejahilan pada diri. Itu yang keempat lah. Yang kelima yaitu menghidupkan agama Islam supaya agama Islam ini hidup kekal. Nah, dengan sebab ilmu. Nah, jadi 5 macam itu terserah kita memilih kan. Terserah kita memilih di antara yang 5 macam yang itu. Dan tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu. Nah, jadi orang hendak bersifat zuhud, hendak bertakwa itu lebih dahulu yaitu dengan ilmu. Kata kau hendak bersifat zuhud, hendak bertakwa kepada Allah. Kata kau apabila ada lahir, ada ilmu, kaji dan ilmunya. Nah, ilmu zuhud kayak apa? Ilmu takwa kepada Allah kayak apa? Dikaji dahulu. Nah, sudah tahu nah, ilmu zuhud, ilmu takwa, nah, lalu kawan mengamalkan. Dan melainkan dengan ilmu dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sehat badan. Dan jangan berniat dengan ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Jangan kayak itu ya. Nah, niat yang salahnya atau niat yang ada ikhlas. Niat menuntut ilmu supaya kayaknya orang bila berilmu menghormati berhadapnya itu kepada maksudnya orang menghormati. Nah, itu jangan sampai niat kayak itu niat yang ada ikhlas. Nah, bila niat yang ada ikhlas menuntut ilmu kada dapat pahalanya, ada dapat fadilatnya, ada dapat juga. Nah, ini data salah niatnya tidak ada ikhlasnya. Jadi niat yang ikhlas di antara 5 tadi, nah itu mendapat pahala ilmu pahalanya dan mendapat fadilat ilmu. Ini yang ada ikhlas masalah. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Artinya ilmu supaya dimuliakan orang dan mendatangkan dunia jangan juga yang ilmu supaya karena bila alim orang banyak memberi duit ya kan. Nah, orang banyak memberi, jangan juga itu. Terus niat dan ikhlas juga. Dan kemuliaan pada raja-raja dan kemuliaan pada raja dan lain-lain. Jangan juga yang menuntut supaya dimuliakan raja, pejabat, karena memuliakan lawannya bilanya baik ilmu bilanya alim. Nah, itu jangan juga namanya itu. Daripada dunia maka tiadalah dapat fadilat ilmu yang tersebut itu yang tersebut. Nah, jadi bila nyanyian masalah menurut ilmu kada dapat pahala dan fadilatnya itu kada dapat. Kan macam-macam sudah kita baca. Nah, fadilat menurut ilmu itu banyak malah. Nah, fadilat menurut ilmu seluruh binatang, malaikat, binatang semua memintakan ampun lewat orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu satu jam, satu bab itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih baik lagi, lebih benar lagi pahalanya menuntut ilmu satu bab.
Ada banyak kelebihan jurnalisme tadi. Nah, jadi bedanya yang ada ikhlas menuntut ilmu kada dapat pahala kada dapat dan fadilat-fadilatnya pun kada dapat. Nah, jadi penting dia tetap ditanam di hati kita. Nah, 5 macamnya tadi. Nah, boleh kita pilih salah satunya. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memeliharakan segala adabnya. Nah, adab ulang adabnya dalam adabnya. Adab itu bahasa Arab, bahasa kita artinya itu aturannya. Karena tiada mencapaikan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya, melainkan dengan beradab. Setengah daripadanya, adabnya membesarkan ilmu dan ahlinya, ahlinya yaitu apa? Orang alim atau guru yang melajari kita. Nah, itu dibesarkan, jadi yang muliakan dan membesarkan gurunya. Dan setengah daripadanya membesarkan dia. Nah, dia guru tadi jangan berjalan di hadapannya, termasuk membesarkan guru, mulia guru itu jangan berjalan di hadapannya. Misalnya berjalan di hadapan jam kata jalan lain, sumpuk sedikit, bertunduk sedikit. Nah, ini adabnya nih gitu. Bukan perlu kita hormati dalam dia, kata-kata orang ada jadi si guru dia banyak, guru-guru banyak juga, ya kan? Ini supaya kita sama-sama melaksanakan adab kita, supaya ilmu yang kita telah guru itu bermanfaat. Nah, awal kita mengamalkannya. Nah, berjalan di hadapan guru, jangan berjalan di hadapan guru. Nah, jangan. Amal ada jalan lain. Amal kalau ada jalan lain, kalau kau kada ada hadapan guru juga, bertunduk sedikit saja. Jangan bertunduk sampai kayak rokok, haram rokoknya. Itu bertunduk kayak rokok itu Allah Taala. Jangan sedikit juga bertunduk. Nah, ini kita jangan. Ya apa kayak ini mah? Kada boleh kita menyuruh kayak rokok dalam sembahyang, haram rokoknya. Asal ada aja bertunduk. Nah, kita menghormati. Misalnya ada lain lagi di jalan di masjid melalui jalan batu guru itu, ada lagi jalan lain. Nah, melalui jalan lain. Yang ada lagi, kata tahu kalau boleh jalan guru tadi bertunduk sedikit. Nah, itu termasuk kita menghormati guru. Dan jangan duduk pada tempatnya. Nah, jangan duduk pada tempatnya guru. Nah, di kursi guru ada meja banyak masih ini. Ada meja kursi itu lah barang. Kursi jangan duduk kita. Ini adabnya nih supaya berberkat ilmu kita. Dan jangan memulai perkataan. Nah, ini misalnya baiklah ada pandangan guru atau kita baiklah lawan guru, jangan kita memulai berbandir. Dalakan sidin apa nih masuk dalam cetak. Nah, jangan kita memulai berbandir dengan adab tidak. Dan jangan membanyakan perkataan. Misalnya kita berbanding lawan guru, ada yang kita gunakan, jangan banyak banding. Nah, ini adabnya kan. Jangan banyak banding. Dan jangan membanyakan perkataan. Artinya di hadapan guru jangan banyak banding. Dan tertawa-tawa di hadapannya, jangan juga, melainkan dengan idinnya atau ridhonya. Nah, jangan seorang makalakam tertawa di hadapan guru nih. Jangan tak pada sini lagi ayat kan tertawa kita atau sini berikut-ikut saja. Itu kan berarti izin sini kan berikut-ikut jangan supaya kita maksudnya menaruh sini ada. Nah, baru berikut-ikut kalau kita tawaan. Nah, itu pada depan itu. Sini jangan maulah yang kita tertawa dah. Sini panggil berikut-ikut misalnya. Kalau tertawa kita, tapi jangan juga lipat tertawanya itu. Dan jangan bertanya akan dia masalah. Pada ketika ia jemu. Artinya uyuh sudah. Guru ini kelihatannya minum uyuh sudah deh. Kalau asal bacaan atau apakah sih dia uyuh minum uyuh sudah.
Nah, itu jangan kita menak-nakan masalah lawan sini. Nah, kayaknya ini kadang sini waktu sedia ada waktu sini kata wiyo lagi pak. Jadi kita koyo sih kelihatannya. Jangan kita menak-nakan masalah, jangan. Dan jangan disuruh akan dia dengan namanya. Nah, jangan disuruh, artinya jangan dipanggil dengan namanya. Misalnya, nah betul, caranya Muhammad ya. Padahal orang jadi seorang sih. Nah, jangan ini adabnya. Jadi dipanggil dengan apa tuh guru sakumpul. Nah, padahal disini Muhammad C ini adalah guru sakumpul. Waktu sini di keraton guru keraton. Nah, ya kan? Guru munawar, guru kubah ya kan. Ada orang beradab dan tapi kan orangnya guru itu nggak mau. Nah itu orang beradab. Ya maka itu kita disuruh dalam kitabnya disuruh beradab. Guru bati-bati ya. Nah, guru jangan lah, ya kan? Tidak guru bati-bati kata guru jangan kan? Jangan menyambut merek sini. Guru padang ya, guru sama mulia kan? Guru padang, guru sama mulia. Nah, jadi suruh kita beradab itu diantaranya lagi kita jangan jangan mengiam. Nah, jangan disuruh hanya dipanggil akan dia dengan namanya. Seperti jangan diserukan dua ibu bapaknya dengan nama keduanya. Nah, jangan jadi sampai ngaran Abbasin Muhammad Sidin. Nah, jangan dulu. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab, maka jangan mengambil akan dia melainkan dengan wudu. Nah, jadi adabnya pula membesarkan kita jangan mengambil kitab, membawa kitab kecuali wudu. Ini wudu berantakan ini lah. Nah, ada berantakan sudah sembahyang buat ini. Nah, bisa pengajian, disuka. Nah, bisanya bantal ya. Nah, anak tolak mengaji nih. Nah, wudu dulu Pak. Anak tolak mengaji wudu dulu. Banyak deh ada kalau di benak badan. Nah, kita melaksanakan adanya lalu ilmu yang kita betul bermanfaat. Artinya awal kita mengamalkan ilmu itu. Nah, bila ilmu bermanfaatnya kada mengamalkan, kada awal mengamalkan apa? Karena kita pada melaksanakan adab-adabnya menuntut ilmu. Maka jangan mengambil akan dia dengan melainkan dengan wudu, karena bahwasanya ilmu itu nur. Nah, ilmu itu nur dan wudu itu nur, maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wudu. Jadi wudu itu nur, ilmu nur, jadi bertambah jadinya ilmu. Nah, cahaya ilmu itu bertambah, nah itu dengan cahaya wudu. Dan jangan mengunjurkan kakinya pada kitab. Nah, kitab di muka diunjurkan walaupun itu seringan, jangan juga mengunjur. Itu ada berarti lawan kitab pelan, kalau buruk, hanya lawan kitab pelan. Nah, jangan kita mengunjur. Nah, mengunjur batis yaitu muka kitab, jangan. Kecuali dalam keadaan uzur. Misalnya karena asam urat dipakai karena ini ya asam urat yang tua anom. Nah, ada pembantu, ada sobat, ada guntur malamnya. Ya, kalau ada guntur, kalau nyuri kita baik di muka ada. Nah, kenapa? Ada guntur, ada sobat. Nah, itu ada paling ada guntur, batis normal aja siap aja. Nah, guntur kita di muka, batis guntur itu ada beradab lawan kita. Dan jangan mengantarkan atasnya suatu maka yaitu haram melainkan karena hajat. Nah, jangan di atas kita mengangkat sesuatu kecuali ada hajat nih. Tambahannya lalu mantap kristalnya supaya terabang kalau ada hajat katanya. Kalau ada hajat apa-apa jangan dianaki sesuatu di atas kita. Ada sesuatu. Kalau bang hampir atau tutup membaca kitab, kacamata yang nggak ada sekitar, nah itu ada bandar caranya, ya kan? Tutup sudah baca mutalaah misalnya. Kalau dia ada kacamata sekitar, itu pada bandar kawan kita. Jadi boleh mandap.
sesuatu terus kita adakan. Nah seperti supaya manindih, supaya jangan terlampau lembaran kitab lainnya. Itu pada tempat itu ada yang mengarahnya. Kitab pulang jangan dilantai dan sehat lainnya tinggi pada jangan sejajar lawan kedudukan kita. Jangan sejajar, jangan samakan kayak buku, jangan kitab agamanya diadap di atas pada kedudukan kita. Nah, bila kita menghadap di lantai, niat kita menghinakan, nah itu murtad umumnya. Murtad itu artinya kalau daripada agama Islam. Ini buku agama kayak kita menghadap di lantai, niatnya menghinakan, nah itu murtad umumnya kan. Niatnya menghinakan, enggak ada niat menghinakan, dosa. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan tulangnya yang bersekutu pada menuntut ilmu, tulang kawan. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu memuliakan tulangnya kawannya yang bersekutu pada menuntut ilmu. Nah ini adabnya pulang, adab menuntut ilmu deh. Kawan menuntut ilmu itu dibesarkan, dimuliakan. Dan memeliharakan dirinya daripada perangai yang keji-keji dan memeliharakan diri perangai yang keji-keji. Nah, perangai yang keji dan kada bagus itu dijauhi supaya kita dapat menuntut ilmu, supaya kita paham apa yang kita tuntut itu dan kau amalkan. Jadi perangai yang keji dan kada bagus itu dijauhi. Seperti apa ya perangai yang kada baik? Nah, takabur ada di hati hilangkan. Takabur tadi sombong. Takabur sombong. Arti takabur itu merasa di hati lebih daripada orang. Apanya? Jangan lebih. Nah itu takabur namanya. Merasa lebih pintar pada kawan, pada orang. Takabur. Merasa lebih merasa lebih dangkal daripada pada orang lain. Merasa membagusnya suara pada orang lain. Nah itu takabur kan, takabur namanya. Merasa lebih sugi pada orang lain, merasa alimnya pada orang. Nah itu semua contoh takabur. Contoh takabur. Di dalam hadis ujar Nabi, man takabbara man tawadda'a rafa'allahu wa man takabbara wada'allahu. Barang siapa bersifat tawadhu rendah hati, maka punya Nabi Allah mengangkat derajatnya. Sebaliknya barang siapa bersifat takabur, maka Allah menghinakan. Nah, jadi orang bersifat takabur itu dihinakan Allah. Tapi bila orang bersifat tawadhu rendah hati, nah orang itu dimuliakan Allah, diangkat Allah derajatnya. Tawadhu itu merasa di hati pambungolnya pada orang, merasa di hati pahinanya pada orang, merasa di hati pamulirnya pada orang daripada. Nah itu maknanya tawadhu itu disuruh kita bersifat tawadhu. Nah dilarang kita itu bersifat takabur. Sifat takabur, al-mutakabir itu sifat Allah. Jangan sampai kita mengambil sifat Allah. Iblis mengambil sifat Allah takabur. Nah, dikutuk Allah Ta'ala. Asalnya iblis dalam surga tukang memadai malaikat 80.000 tahun. 80.000 tahun dalam surga tukang memadai malaikat. Sebabnya sombong iblis itu Allah menyuruh sujud pada Nabi Adam. Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah. Nah, lalu sudah Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah berbentuk manusia, disuruh Allah Ta'ala sujud iblis. Ada mau iblis disujud? Ada mau sujud? Ana khairum khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Nah, merasa lebih bagus unsur kejadian. Nah, iblis lalu pada mau sujud kepada Adam menyuruh Allah Ta'ala.
nang menyuruh Allah Ta'ala. Kali hadis ada sombong, ada takabur, ada mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu dilaknat dikutuk Allah, diambil menjadi tuhan kepada malaikat dan dikeluarkan dari surga ke dunia. Ada malaikat disuruh sujud, sabaratan sujud kada nanti caranya. Saya pun kada nanti caranya. Nah itu malaikat itu bersifat tawadhu, malahnya Pak Ayah. Malaikat bersifat tawadhu. Ada iblis bersifat takabur. Nah jadi sifat al-mutakabir, takabur sifat Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengambil sifat Allah Ta'ala itu. Jangan sampai kita. Nah jadi ulama menuntut ilmu itu dipelihara hatinya daripada bersifat berperangai atau kelakuan yang keji-keji, nah kada bagus. Jadi kelakuan yang kada bagus itu dijauhi. Seperti bersifat takabur, riya, ujub, dengki, itu semua sifat-sifat perangai yang keji itu dijauhi orang menuntut ilmu. Dan menjauhkan dia karena bahwasanya ia anjing maknawi. Nah jadi perangai kelakuan yang kada bagus tadi itu anjing maknawi. Ini kata-kata majas. Kan anjing itu apa? Anjing kan. Nah sayuman najis mughaladzah. Dan kita haram memakan sayuman. Dan dagingnya itu tulang yang sama. Bila tahayut anjing apa? Kita disuruh disatruk tangan, lawan tangan disatruk sapukan tangan. Karena tangan misalnya ibu itu hanya dibasuh lawan banyak 6 kali. Bila kata itu ada bersih lagi. Tahayut anjing misalnya babi, tahayut nih. Nah itu caranya bersihkan bila kata itu ada bersih lagi. Jadi pertama disatruk dulu banyak. Nah apa namanya tangan ini sapukan tangan tanah. Imba itu hanya dibasuh lawan banyak 6 kali membasuh. Itu kata najis anjing atau babi. Karena itu najis mughaladzah. Najis mughaladzah. Misalnya di kita melihat baseball di jiran anjing, kan itu caranya cari tanah sapuakan di baseball tadi lawan tanah. Basuh itu sapuakan lalu dibasuh ulang 6 kali lawan banyak. Nah, itu hanya bersihkan. Bila bersihkan najis mughaladzah. Apabila bersihkan najis mutawassithah, nah itu dihilangkan najisnya, dibasuh sampai hilang warnanya hilang, atau baunya hilang. Itu hilang warnanya, baunya, rasanya. Itu bila menghilangkan najis mutawassithah. Tahi, kami, nanah, darah, ya kan? Nah itu semua najis mutawassithah. Kalau najis mukhaffafah itu kami kekanakan, kami bayi kekanakan yang belum makan apa-apa kecuali diminum dimakannya bayi semuanya aja. Ini kan apa bayi kekanakan laki-laki. Kami-kaminya itu najis mukhaffafah. Kayak apa sekarang apa itu dibubuhin bayi aja, kamu sedang bayi orang bilang itu bersih kan? Nah itu bersihkan najis mukhaffafah. Jadi sebab tadi kami anak-anak laki-laki nang kadang bermakan apa-apa kecuali bayi susu semuanya aja minumnya. Bayi masih bayi karena laki-laki tadi. Amalkan akan memang bayi. Nah itu termasuk najis mutawassithah. Nah anak-anak bebinian masih bayi, kaminya itu termasuk najis mutawassithah. Wajib dihilangkan najisnya, hilangkan dibasuh sampai hilang baunya, jangan dirasa rasanya hilang, jangan warnanya hilang, ya. Nah 3 macam itu wajib dihilangkan kan. Itu bersihkan najis mutawassithah. Nah jadi diumpamakan ulama orang yang berperangai yang keji, yang jahat-jahat itu seperti anjing maknawi. Ini kata-kata majas. Dan sungguhnya telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada padanya anjing. Nah jadi Nabi, bila ada anjing, malaikat rahmat. Nah
malaikat rahmat kadal mau masuk rumah. Nah, bila di rumah tuh ada anjing, mengurangi kita orang Islam ada dijual oleh anjing sampai ke rumah masuk. Nah, ada dijual oleh. Tapi ada orang lihat artis di TV Islam. Tapi nanti ada japai-japainya di pagut-pagutnya, ciumnya, kayak kucing aja lagi. Jadi ada Islam apa Islam yang ada tu lah, ada Islam KTP je. Ada tahu hukumnya khasiatnya, akalnya boleh aja, kayak kucing Islam banyak aja boleh kan. Lain kucing lawan anjing kan. Tahayulnya kita ada sengaja sudah diselopor di selopor tanah ember itu dibasuh banyak enam kali. Kasihannya ada tahu samanya bolehnya kayak kucing aja kalau yang baiknya di bagusnya. Nah, jadi bila ada selama anjing itu ada di rumah, malaikat rahmat kada masuk ke rumah. Bila malaikat rahmat kada masuk, ya syaitan iblis masuk ke rumah. Karena malaikat rahmat kada masuk. Sahabat malaikat rahmat kada masuk, ada anjing yang masuk ke rumah. Dan rupa-rupa binatang. Nah, artinya gambar apa binatang nang membarasa dijapai bebehir atau rumah binatang nang lingkungan ka. Nah, rupa binatang menjadi patung lah, pakai ayam, itik, ya kan? Atau juga bisa binatang nang kalau dijapai bebehirnya, bisa apanya, ukirannya kan? Nah, itu termasuk kita. Malaikat rahmat kada maunya masuk. Misalnya main kekanakan, itu jangan dipajang di atas lemari, dalam lemari main kekanakan, pemberitaan tak, etikan enggak, apa itu jangan dipajang dalam lemari. Itu kan main kekanakan ya. Nah, bila dipajang di lemari, atas lemari, nah itu termasuk kan. Nah, malaikat rahmat kada maunya masuk ke rumah itu. Bila kata mereka masuk, yaitu yang masuk rumah itu syaitan. Lalu di rumah itu merasa ada tenang, ada nyaman. Kenapa? Karena syaitan memasukkan kamu. Dan sanya menuntut ilmu itu dengan wasitah malaikat. Dan sanya menuntut ilmu itu dengan wasitah, dengan perantara malaikat. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu orang yang lakas paham dengan perantara malaikat. Bila di rumah malaikat ada mau masuk karena ada anjing atau gambar-gambar atau patung kayak kucing, nah ayam, itik, ya kan? Nah boneka, nah itu karena ada itu malaikat ada masuk. Mana untuk ilmu orang di rumah itu ada mau paham. Nah, jadi orang lakas paham itu dengan perantara wasitah malaikat. Malaikat itu mendoakan orang di rumah kan. Malaikat mendoakan orang yang di rumah. Dan daripada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tiada wara pada menuntut ilmu, dibalakan dia dengan salah suatu daripada 3 perkara. Ini orang ini ada bersifat wara menuntut ilmu nih. Makan sembarangan aja, ada terlarang-larang, ya kan? Nah, sembarangan makan berusaha, sembarangan juga, kalau tahu dia lebih haram. Nah, maksudnya kalian orang itu dibalakan. Nah, dia didatangkan mendadak dengan salah satu daripada 3 perkara. Dimatikan akan dia pada ketika muda. Ini bala yang pertama nih. Nah, orang baru kada kesempatan puara, artinya jangan makan sembarangan aja. Ada tawiran haram, makan baru makan. Nah, orang itu dibalakan yang pertama, dimatikan waktu masih muda, waktu anu. Atau dijatuhi akan dia pada pihak tepi-tepi negeri, atau dijatuhi. Nah, jadi akan dia pada pihak tepi negeri. Artinya orang itu diasingkan hidupnya, karena hidupnya itu. Nah, atau dibalakan dia dengan berkhadam pada raja-raja. Nah, ketika dibalakan orang yang pada sekolah itu dibalakan menjadi pembantu lawan raja-raja. Rajanya nang zalim. Nah, karena nang adil kata.
Yang zalim masih raja-raja. Maka manakala adalah orang berilmu itu terlebih warak, niscaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah. Nah, dan segala faedahnya terlebih banyak. Nah, orang berpenuh ilmu yang bersifat warak, nah itu ilmunya itu bermanfaat, mendapat fadilah, pahalanya itu banyak. Apabila orang itu bersifat warak, nah diberikan dari sifat warak. Nah, di antara sifat warak itu makanan, nah nyata-nyata halal, dimakannya, ya kalau usah nyata halal, digawinya. Namun ragu-ragu nih, makanannya halal ada nggak? Ada maunya makan. Nah itu kalau sifat warak kan. Gawian ragu-ragu nih halal, boleh kadang-kadang digawe, kadang maunya menggawe, kadang-kadang bertakon lebih dahulu lawan. Nah, guru-guru yang itu jadi guru boleh jadi gawe halal aja gawinya. Biar guru jangan kan namanya jadi gawian. Nah itu kada boleh gawe gawinya. Nah itu makanya orang bersifat warak. Nah, jadi penting apabila gawian kita berilmu itu bersifat warak supaya kita itu mudah. Nah, apa yang kita tonton itu mudah paham dan kalau kita mengamalkannya. Kemudian dan setelah daripada warak yang kamil, wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dalam pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ilmu ibadah, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa mama kita, mengampuni dosa dan guru-guru kita dan guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertahlil mahadiyahin amati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam